Hingga 1 bulan setelah kasus pertama diumumkan, jumlah pemeriksaan sampel swab dengan metode PCR untuk menentukan COVID-19 dinilai masih minim. Angka pertambahan jumlah penderita COVID-19 juga dipertanyakan. Apa kesulitan yang saat ini dialami oleh laboratorium rujukan COVID-19? Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Prof. Amin Subandrio, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Melalui Skype, mohon maaf. Prof. Amin, selamat malam. Terima kasih atas waktu Anda di CNN Selamat Indonesia malam. lagi. Ya, Selamat malam, Bang Rudy. ya, Prof. Amin, kita langsung saja mengamati hasil angka-angka akhir-akhir ini dipertanyakan oleh banyak pihak melalui media sosial dan juga sudah muncul di media online juga di media mainstream. Em, Apa yang sebenarnya terjadi, Prof. Amin? Di mana bottleneck-nya? Apa kesulitan terbesar dari identifikasi COVID-19 di Indonesia ini? Baik, terima kasih. Kita mengetahui bahwa sekarang ini jumlah yang harus diperiksa atau minta diperiksa itu meningkat tajam. Dan laboratorium yang diberi wewenang dan memiliki kapasitas untuk memeriksa itu juga baru ditambah dalam waktu 1 atau 2 minggu belakangan ini saja. Dan itu mungkin juga belum merata. Sekarang berapa Tapi total, Prof? Mohon maaf. Bagaimana? Total berapa, Prof, sekarang laboratorium yang bisa mampu untuk mendeteksi COVID? Angka persisnya mungkin ada di Litbangkes yang memiliki datanya. Saya bisa melaporkan apa yang kami lakukan di baik. lembaga Eijkman ya, misalnya. Ya. Jadi saat ini 1 hari kami menerima sampel itu mungkin sekitar antara 250 sampai 300 per hari. Sedangkan kapasitas pemeriksaan kami hanya sekitar 180 sampai 200-an tes per hari. Kami sedang mencoba meningkatkan kapasitas itu, ya. Karena dengan 3 mesin PCR yang kami miliki dan semua peneliti di lembaga Eijkman sudah bekerja sampai malam, itu masih tersisa beberapa sampel yang harus tertunda besok harinya. Ini tentunya menyebabkan salah satu yang menjadi penyebab kelambatan, adanya kelambatan. Ya, walaupun pemeriksaannya sendiri sebetulnya hanya membutuhkan waktu katakanlah 1 hari. Jadi kalau kita mulai pagi, maka sorenya sudah selesai. Nah, tentunya kita sepakat bahwa kita membutuhkan metode yang lebih cepat untuk bisa mendeteksi semua sampel yang masuk hari itu dan selesai keesokan hari. Apa metode itu, Prof? Iya kan. Tentu kami harus proses pertama adalah ekstraksi RNA yang saat ini masih dilakukan secara manual. Kita akan alihkan dengan cara ekstraksi yang dibantu dengan alat sehingga lebih cepat. Dan kedua, kami sedang mengusahakan mendapatkan alat mesin deteksi yang bisa memeriksa 1 hari sampai beberapa ratus sampel. Dan tentunya itu alat yang fully automated, yang otomatis penuh, tapi tentu yang membutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Proses itu sudah berjalan atau belum, Prof? Proses penyediaan mesin deteksi itu? Sedang kami jajaki siapa yang bisa menyediakan. Sebenarnya ada satu alat sudah diinstal di Rumah Sakit Pertamina Jakarta,
Hmm. Tapi kami belum tahu apakah bisa sepenuhnya dipergunakan untuk memeriksa sampel-sampel yang minimum ada di Jakarta. Prof, Sehingga itu akan mempercepat. Prof, Ya. alat itu yang Anda katakan satu mesin bisa mendeteksi beberapa ratus sampel itu, apakah memang baru mau diupayakan atau mungkin sudah ada lembaga-lembaga lain yang memiliki? Alat itu baru satu ada di Indonesia. Oke. Dan setahu saya baru diinstal di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Dan ya saya belum mendapatkan informasi sepenuhnya apakah sudah beroperasi secara penuh. Tentunya kita membutuhkan tidak hanya satu alat itu, dan idealnya berapa, Prof? Mendetek bagaimana? Idealnya perlu berapa, Prof? Kalau dengan kondisi kita yang sekarang? Ya, kalau kita akan mendeteksi satu harinya katakanlah 1.000 tes, tentunya di Jakarta saja mesti ada minimum ada 2. Mungkin di regional lain bisa disilakan juga. Ya. Karena kapasitas mesin itu yang sudah terregistrasi itu ya sekitar mungkin 400-an per tes. 400 tes per hari, maaf. 400 tes per hari bisa dilakukan jika ada mesin itu ya. Prof, ini mungkin bisa disampaikan, Prof, jenis mesinnya apa sih namanya? Ya sebenarnya agak kurang etis kalau saya menyebutkan mereknya. Oh, oke. Ya, tapi ada alat itu sudah ada di Indonesia, dan harusnya bisa dimobilisasi sambil kita berupaya mengadakan alat tambahannya. Prof, selain ada beberapa tes. Ya, silakan, Prof. Ada beberapa platform lagi yang juga bisa mempercepat pengujian, tapi itu bisa di-install di lab-lab lain di daerah misalnya, karena tidak membutuhkan fasilitas pendukung yang terlalu rumit, dan juga tidak membutuhkan keahlian yang sangat tinggi. Hasilnya juga bisa diperoleh dalam waktu 1-2 jam, bahkan kurang 1 jam katanya. Tapi kapasitas pemeriksaannya hanya sedikit, jadi harus ditunggu dan diulang-ulang gitu. Karena sekali running itu kalau yang lengkap hanya mungkin 16 tes. Gitu. Prof, selain soal alat yang dimiliki di laboratorium, kabarnya ada juga untuk VTM-nya ya, Prof ya. Apakah itu memang kurang dan itu banyak dikeluhkan oleh teman-teman dokter di daerah sehingga tidak bisa mengirim sampel swab itu? Betul, itu salah satu hal yang harus dipenuhi. Lembaga Eijkman sudah setiap hari mensuplai VTM ke rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya, bahkan sampai di luar Jawa sekalipun. Ada beberapa daerah yang minta disuplai 2.000, 3.000. Setiap rumah sakit minta 200-an. Ya. Jadi kami saat ini juga di samping memeriksa atau mendeteksi, kami juga memproduksi VTM itu untuk dibagikan secara cuma-cuma ke rumah sakit. Oke, Prof, jadi kalau misalnya sekarang yang bisa sesegera mungkin dilakukan pemerintah sebenarnya, selain untuk provide alat itu Anda katakan harganya cukup mahal, itu butuh investasi tinggi. Tapi selain itu bagaimanapun kan jumlah tes yang sekarang dilakukan di Indonesia sudah tidak sebanding dengan katakanlah perbandingan jumlah penduduk saja.
eh, tes massal dengan metode swab ini secepatnya diperlukan. Anda masih sepakat juga dengan itu? Ya, dengan swab ini artinya yang dengan metode PCR ini tetap diperlukan karena ini satu-satunya bisa mengkonfirmasi kehadiran virusnya itu sendiri secara utuh. Jadi ada kita kenal yang sekarang banyak dibicarakan rapid test atau rapid diagnostic test atau RDT itu mendeteksi antibody. Jadi tidak secara langsung menunjukkan adanya virus. Oke. Ya, dan itu memang dapat dipakai untuk screening. Tetapi hasilnya, apapun hasilnya, harus dikonfirmasi dengan PCR. Oke. Baik. Baik, Prof. Amin, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Paling tidak Prof. Amin sudah menjelaskan sebenarnya apa kendala utama dari lambatnya identifikasi COVID-19 di Indonesia. Prof. Amin Subandrio, Direktur Lembaga Biomolekuler Eijkman. Terima kasih. Selamat malam.